gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari
kebenaran Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, amin. Karena Dia mengenal setiap daripada kita. Apapun musim hidup kita, percaya, biarlah kita semakin hari semakin mengenal Dia. Sama-sama kita yang katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila
tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi nyatakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada untuk menjadi penyembahmu, Yesus. Kami mau menyembahmu, kami mau mengenalmu. Ini seruan hati kami Tuhan, Kau jawab setiap daripada kami, bahwa kami semakin hari semakin mengenalmu. Terima kasih Yesus. Nyatakan syukurmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami menyembahmu Yesus. Biar umat-Mu menyerukan kudus, kuduslah Tuhan. Supaya kata-kata kami ini Tuhan, untuk menguduskan Tuhan. Supaya juga ada di dalam hati kami, kekudusan Tuhan. Supaya kami mencintai kekudusan Tuhan. Walaupun kami kerap kali kami lupa, kami lengah. Kerap kali kami juga jatuh. Tapi kami tetap belajar untuk mencintai kekudusan-Mu. Sehingga kami kembali lagi Tuhan untuk lebih berkobar-kobar, lebih ingin untuk serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu beri kekuatan kepada kami. Selama di dalam dunia ini begitu banyak cobaan godaan, hampir tidak satu orang pun yang sanggup. Sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka, apalagi nyawa kami. Oleh sebab itu Engkau datang ke dunia, karena Engkau sanggup Tuhan, sehingga Engkau bisa menyelamatkan kami semuanya. Biar kekudusan-Mu, teladan-Mu ada di hati kami, gereja-gereja-Mu yang mencintai Tuhan, yang menjadi murid Tuhan. Kau memberkati anak muda di tempat ini, supaya mereka menjadi berkat bagi kota mereka, negara mereka, bahkan lingkungan maupun dunia. Supaya mereka bukan menjadi orang bergereja, beragama, tapi mereka menjadi murid Kristus yang ingin menyerupai, menjadi serupa dengan Kristus
yang mencintai kekudusan, hidup di dalam kebenaran, yang bagi dunia sudah usang, tetapi firman-Mu ya dan amin. Memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, masih ingat saudara pelajaran kita waktu di YLMT, yaitu YLMT itu adalah satu misi program yang sekaligus untuk camp latihan dari berapa puluh anak muda seluruh gereja BES yang bisa hadir, ditambah dengan pemuda-pemuda dari gereja-gereja lain di kabupaten atau provinsi itu. Yang kemarin diadakan di kota dekat Sue atau Kupang, dihadiri 70 lebih anak muda kita dari berbagai daerah gereja BES. Padahal itu Idul Fitri harga tiket enggak murah. Harusnya mereka liburan, tapi mereka berkorban ke sana. Mereka dapat rohani, mereka dimuridkan. Tapi anak-anak muda ini yang 70 juga memuridkan 200 lebih anak muda. Yaitu pemuda-pemuda, ketua-ketua pemuda dari gereja-gereja setempat. Sekitar berapa? Banyak, hampir 100 lebih. Dan berkemah selama 3 malam 4 hari. Dan dampaknya cukup besar. Sebab itu saudara, saya masih ingat pembukaan pertama. Saya ajarkan untuk teman-teman pemuda untuk mengingat kembali. Jadi mata sama pikiran kita itu adalah medan perang. 1 menit kita menang, 1 menit kemudian kita bisa kalah. Contohnya, saudara, kita ketemu satu pendeta, terus kita didoakan, wah senang. Baru 1 menit kita lihat musuh kita, pikiran kita jadi jahat lagi. Jadi ini medan perang. Sampai kita tutup mata. Ini pintu dosa yang bisa merusak hati kita. Pikiran kotor di sini. Kita tidak bisa menguasai bersih-bersih. Tidak bisa. Ampuni. Tapi benci lagi. Sakit hati lagi. Ngelawan lagi. Hari ini menang, besok kalah lagi. Terus juga mata sama. Begitu kita lihat YouTube, saya mau lihat gereja BES, TikTok. Karena ada lagu baru. Begitu kita lihat, muncul gambar. Saudara, gambar makhluk yang polosan, pakaian mini. Kita lihat, dalam nama Yesus, tutup mata jalan. Betul ya? Kita kan sungguh-sungguh nih. Tapi sudah direkam di sini. Kita ngomong-ngomong lupa. Malam pikiran bikin PowerPoint sendiri. Wah tadi lihat seperti itu. Temanku ini, kalau ini jadi bagaimana? Terus ini perang terus. Jadi Tuhan katakan memang ini medan perang seumur hidup. Kita lihat gereja lain, kita lihat orang lain cantik, ganteng, apa? Bisa tergoda. Padahal hatinya lain. Hati-hati. Jadi ini medan perang. Diperangi terus setiap saat. Cara perangnya tidak bisa ngelawan pikiran kotor. Yang bisa kita mengimbangi. Pikirkan perkara di atas. Katakan amin dulu. Setiap kali kita lihat, temanku kok diberkati, iri. Kita mesti pikir berkat di atas. Berkat masing-masing orang ada sendirinya. Lihat lagi sakit hati, mikir lagi. Yang positif. Setiap orang ada waktunya. Orang dipakai Tuhan hebat, aku kok enggak. Setiap waktu, setiap zaman ada tokonya. Amin. Ketika dia jahat kok diberkati. Semua hasil kejahatan tidak akan kekal. Amin saudara. Mungkin orang itu saudara berkati luar biasa. Tapi saudara berkata belum tentu ada kebahagiaan. Yang penting bersama dengan Tuhan. Uang ditinggal. Tapi hidup di surga bersama dengan Tuhan. Terus dilawan.
Pikirkan perkara yang suci. Pikirkan perkara yang baik, yang positif. Bukan negatif, negatif muncul sendiri. Makanya setan datang kepada Petrus waktu ngomong sama Yesus. Sehingga Tuhan berkata, "Enyalah setan, karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah." Jadi medan perang ini, pikiran dari setan atau dunia dengan pikiran Allah. Medan perang. Makanya sangkal diri pikul salib. Amin. Itu terus. Bukan berarti gereja kok pikul salib sangkal diri. Loh, itu medan perang. Amin. Mana bisa kita berkenan kalau kita tidak ngelawan itu, tidak sangkal diri pikul salib, supaya firman Tuhan ini bisa di sini untuk disalibkan pikiran kotor. Mata kita lihat, tapi biar mataku tertuju pada Tuhan. Amin. Saudara, mungkin mata kita kotor lagi. Firman Tuhan berkata apa? Cukilah matamu jikalau mata itu berdosa. Padahal Tuhan ngomong apa? Lebih baik kamu masuk surga dengan mata satu. Padahal gak mungkin lah mata satu. Betul gak saudara? Tapi itu satu contoh. Bahwa ini medan perang, kalau gak bisa mesti dihancurin. Tahu saudara? Tapi gak pernah Tuhan katakan hancurkan hatimu. Enggak, jagalah hatimu. Amin. Sucikan hatimu. Jadi untuk hati sama mulut kita dikasih otoritas. Seperti kita ini satpam di kantor. Kita punya otoritas untuk jaga supaya jangan ada penjahat masuk. Mungkin kebobolan bisa, tapi kita lawan. Karena kita punya otoritas. Ini tempatnya Yesus. Kita punya otoritas untuk menjaga. Walaupun kadang-kadang benci, jaga, buang, bisa. Tapi ini susah. Betul gak saudara? Contoh kalau gak bisa tidur. Mungkin teman atau pacar salah WA. Sampai jam 5 pagi gak bisa tidur. Padahal kita tahu jodoh di tangan Tuhan, pasti aman. Tetap gak bisa tidur. Nah ini hati-hati. Mungkin pacar digandeng orang lain. Padahal itu mungkin kakak sepupunya. Pikiran kotor. Gak bisa dilawan. Tidur gak bisa sampai kurus. Tapi mulut bisa dijaga. Kuasailah lidahmu. Siapa yang menguasai lidahnya, sempurna hidupnya. Jika seseorang tidak menguasai lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Berarti kita punya otoritas ini. Ini sama ini. Mungkin kita ngomong, betapa jeleknya, kejamnya kamu, mungkin gitu saudara ya. Betapa Kejadian pasal 1 ayat 1 bisa dirubah. Walaupun pikiran kotor, mau ngamuk. Ini bisa kita rem. Karena kita punya otoritas. Memang kadang-kadang kebobolan. Sebab itu di gereja, anak muda, saya kasih tahu. Bukan mata kita. Bukan suara kita. Bukan kehadiran fisik kita yang dibutuhkan Tuhan. Tapi hati kita. Katakan amin dulu. Itu penting. Mulutmu bisa memuji Tuhan. Mengucap syukur kata haleluya. Belum tentu hatimu ada Tuhan. Itu mungkin agamawi latihan. Latihan. Melatih motivasi. Terlatih. Puji Tuhan. Shalom. Dilatih. Seperti orang silat dilatih. Tapi belum tentu hatimu ada Tuhan. Itu pelajaran di gereja motivator. Supaya kamu jadi baik. Loh Pak, kok salah jadi baik? Semua gereja gak ada yang ngajar jelek. Semua sekolah ngajarnya baik. Hanya mutu berbeda. Betul ya saudara ya? Tapi baik bisa jadi jahat. Karena orang dijadikan baik di gereja. Hormati orang tuamu. Berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Persis dengan ajarannya back to justice. Enggak Pak, tidak ada bedanya, sama. Mereka yang ngajar lebih bagus Pak. Lebih contohnya, mungkin kita kalah Pak. Dia hanya mengajar kamu baik. Tapi kalau kita mengajar kamu bukan jadi baik. Menjadi serupa dengan Yesus, katakan amin. Makanya menjadi karakter Kristus. Bukan untuk menjadi orang baik. Kalau menjadi orang baik, semua gereja yang mengajar baik, gak ada yang jelek. Itu bagus. Saudara,
Semua tidak ada yang jelek. Tetapi apakah kita diajar bukan berbuat baik, tapi punya karakter Kristus, sehingga kita tetap baik, walaupun susah sakit sekalipun. Katakan amin. Kalau orang baik suatu hari bisa jahat, kalau dijahatin, itu perbedaannya. Bukan malah kita yang datang di gereja memuji Tuhan, tapi hati kita. Bukan visi kita di gereja terus melayani. Hatimu ada di mana? Di mana hartamu, di situ hatimu. Pak, saya kan belum kerja, Pak, kuliah. Di mana hartamu? Taruhlah hartamu di gereja. Maka hatimu ada di gereja. Amin. Contoh, saudara. Contoh. Kita disuruh orang jaga toko. Bantu ya, nanti saya kasih uang. Jaga, bagus. Ada rajin, ada enggak. Coba kalau saudara invest sendiri di situ. 20%. Betul enggak? Pasti hatimu di situ. Karena uangmu di situ. Dan di gereja ini adalah saudara mesti nanam harta, bukan uang saja. Masa depanmu. Katakan amin dulu. Apa yang kau punya, akal budimu. Saya mau bikin gereja ini, lampunya saya mau perbaiki. Saya punya cuma 15.000. Oh, kalau gitu enggak apa-apa deh. 15.000, saya pikir saya mau kasih cat aja sedikit. Mungkin contoh seperti itu. Terus saya cat sendiri. Di situ hatimu. Karena hartamu di situ. Tapi kalau di gereja cuma datang, biasa, persembahan biasa. Loh Pak, di tempat lain diajari tabur tuai. Ya supaya kamu kaya. Supaya kamu diberkati. Bukan mengasihi Tuhan. Bukan hatimu ada pada Tuhan. Betul enggak saudara? Jadi beda. Makanya di gereja invest. Bukan hanya uang. Aku sekolah mau S1. Tapi kepandaianku nanti di gereja. Aku kerja di tempat orang lain. Gitu loh. Gajiku mungkin 2 juta. Gak apa-apa. Gereja tak kasih umpama 20.000. Gak masalah. Bukan jumlah uang. Tapi kepandaianmu. Kamu harus taruh di gereja. Katakan amin dulu. Amin. Aku sibuk Pak. Minggu terpaksa gak ke gereja Pak. Ke gereja aku capek Pak. Coba duduk dengar. Lah berarti hartamu di mana? Di perusahaan. Hanya cuma gaji sekian juta. Nyawa di tangan Tuhan. Amin. Harus kembali. Di mana hartamu, di situ hatimu. Taruh di gereja. Pak, saya pasif di gereja, saya belajar firman. Kalau kamu gak bawa jiwa, berarti kita bukan murid Tuhan. Back to your teaching. Tuhan tidak pernah mengajar untuk kita jadi pengikutnya. Pergilah, jadikan semua bangsa. Misi. Gereja kita ada misi. Amin. Beritakan Injil, gereja kita ada. Jadikan semua bangsa murid. Saudara sudah dimuridkan di gereja ini. Ada PA, ada STT, ada macam-macam. Terus dilatih regenerasi. Betul nggak saudara? 100 lebih. Jemaat kita saudara, kalau kita lihat ya dari sekian banyak. Taruhlah 3.500, 4.000 dari gereja sebagian ini yang kita hitung. 400 itu sudah sekolah Alkitab semua. Bahkan yang STH maupun yang lulus maupun yang akan lulus itu sudah mendekati 200. Belum yang gak bisa tapi bisa khotbah, bisa WL, bisa musik. Ini gak main-main saya cerita saudara. Jadi kalau saudara sudah di gereja ini, sudah jadi murid. Karena Tuhan tidak mengajar kita ikut agama Kristen. Tapi kemudian orang Kristen jadi agama Kristen karena memang itu agama kita. Tapi sebenarnya kita bukan orang beragama. Tapi kita sebut agama gak apa-apa. Tapi kita di tengah-tengah agama Kristen, kita adalah murid Yesus. Katakan amin dulu. Amin. Tetap agama yang ciptakan pujian, liturgi, doktrin yang berbeda. Kita ikutin. Tetapi hati kita sebagai murid Kristus. Tidak hanya cuma datang di gereja. Belajar firman. Belajar karakter Kristus. Belajar misi. Amin. Bayar harga. Nah setelah itu saudara mesti memuridkan. Kalau kita nggak bawa jiwa. Nggak ada tanggung jawab di gereja. Kalau saya bukan pendeta, saya kalau antri di pesawat atau check-in, diserobot orang. Pak, yang sopan Pak, garisnya di belakang, saya pengusaha kok. Karena saya pendeta. Aduh, nanti kalau dia tahu saya pendeta gimana ini. Padahal marah.
Gara-gara ada pendeta ngurangi. Apalagi kalau karakter Kristus ada, tambah hebat. Amin. Karena saya invest diri saya sebagai hamba Tuhan. Walaupun mungkin karakter masih belum 100% hamba Tuhan. Saya invest. Jadi mau tidak mau saya mesti jaga. Demikian kalau teman-teman anak muda ini. Kalau satu orang tidak bawa 1, 2, tidak memuridkan. Kita nggak ngawasi, kita tidak murid, tidak memuridkan. Berarti kita beragama. Kita datang secara fisik. Apa yang kita dengar besok lupa. Hanya kita mau cari cerita lucu. Kewajiban. Tapi kalau kita punya murid. Memuridkan, mentor. Hatimu pasti ada. Katakan amin dulu. Makanya itu perlu saudara hari ini. Makanya tema kita hari ini jelas. Kita lihat temanya. Firman Tuhan juga. Belajar menyenangkan Tuhan. Bilangan 25 ayat 1 sampai 15. Saya tahu anak-anak muda ini regenerasi kita. Gereja kita ini taruhannya adalah nanti anak-anak muda yang harus jadi mewakili gereja kita. Sekarang sudah ada gembala area ada. STT kita kalau nggak ada duit kita sekolahkan. Sambil kerja kamu sambil pelayanan. Jangan nanti sudah kerja gajinya tinggi pelayanannya berkurang. Itu loh saudara. Jangan cintai Tuhan lebih dari segalanya. Loh kasih karunia Pak saya Pak. Loh iya betul. Kapan kamu mengasihi Tuhan? Kasih karunia itu pemberian Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan itu bukan kasih karunia. Kita belajar saudara untuk berkorban untuk Tuhan. Betul enggak? Karena begitu besar kasih Tuhan kasih baru kita mengaruniakan. Kalau nggak ada kasih nggak bisa memberi. Nah kalau kita cuma kasih karunia terus jadi pendeta kasih karunia. Oke saya jadi kasih karunia jadi pendeta nih. Diberkati jadi kasih. Kapan kamu mengasihi Tuhan? Amin. Mengasihi Tuhan berarti belajar memberi hidup kita. Belajar berkorban. Baru kita tahu ada hukum tabur tuai. Kalau kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Kalau kita bermurah hati, Tuhan bermurah hati pada kita. Kalau kita menabur daging, menuai kebinasaan. Menabur roh, menuai hidup kekal. Tabur tuai. Tetapi tabur tuai harus dimulai dengan kasih Tuhan. Tetapi kalau kasih Tuhan ini tidak kita lakukan, hanya cuma kasih karunia, tabur tuai supaya kaya. Ujung-ujungnya bukan mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri. Di gereja cuma agamawi. Tujuannya supaya kaya diberkati, punya istri, punya suami. Saudara, akhirnya istri suaminya ngajak, gak usah pelayanan dah. Di gereja ini kok ngajari pikul salib, belajar melayani. Di gereja cukup dengar aja di situ loh rame. Mata pikiranmu lihat yang ke situ. Hatimu tidak ada Tuhan. Sehingga banyak orang-orang pelayan Tuhan di gereja kita juga mungkin saudara. Pemimpin-pemimpin kaum muda dulu hebat. Begitu kawin. Saudara, dia bukan memimpin istrinya jadi murid Tuhan. Dia yang dimuridkan istrinya. Sehingga tidak jadi pemimpin, jadi jemaat yang pasif. Saudara, berarti hatinya bukan cinta Tuhan. Amin, bukan murid Tuhan. Memang dia hidup melayani karena kesenangan, mungkin karena tugas. Tapi supaya diberkati. Ketika diberkati, selesai. Tujuanku tercapai. Gerejaku cuma rame-rame. Kalau kita mencintai Tuhan. Saudara, mau diberkati gak diberkati. Tujuan kita mau menyenangkan Tuhan. Katakan amin dulu. Makanya penting sekali. Sehingga hari ini kita belajar. Mengenai bilangan 25 ayat 1 sampai 15. Kalau saudara murid Kristus suatu hari saudara punya pacar, punya anak, punya teman. Saudara harus memuridkan dia. Katakan amin dulu. Ajarin, bawa. Jangan sampai saudara yang diajari dia. Gak usah ke gereja, seminggu sekali aja. Kalau Sabtu kita karaoke, ke kafe, ke apa. Saudara sudah diseret. Kalau tidak memuridkan, akan dimuridkan dunia. Nah sehingga saudara lihat ini. Bagaimana orang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Akhirnya tabur tuai, Tuhan juga mencintai dia. Kita lihat dulu. Bilangan 25 ayat 1 sampai 15. Sementara Israel tinggal di Sitim.
mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Dia tidak membawa orang Moab jadi Kristen, tapi dia berzina berkumpul. Akhirnya meninggalkan Tuhan, ikut Baal Peor, dewanya. Sementara Israel terus, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Hati-hati pacarmu, hati-hati temanmu. Engkau sini dimuridkan. Gereja sama Tuhannya. Gereja ngajar baik sama, sana lebih bagus. Bagus, teorinya bagus. Mereka mengajar baik. Kalau kita serupa dengan Kristus, beda sedikit saudara. Hampir sama baiknya, gak ada yang jelek. Paham ya? Harus ingat itu. Nah, terus diajaklah mereka. Nanti saudara suatu hari kawin, gak pelayanan. Begitu diberkati punya jadi toko atau punya usaha, gak pelayanan. Jadi saudara sudah diseret, baik oleh istri atau suami atau teman atau usaha. Seperti ini. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Kita mungkin gak pindah Kristen, tapi kita sudah menyembah mamon, karir, pujian, kumpulan teman-teman. Bukan menyembah Tuhan, memberikan hati pada Tuhan. Terus, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, itu dewa mereka, dewanya orang Moab. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ngamuk gak Tuhan? Ngamuk. Mereka tidak menyenangkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Terus, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu. Gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Makanya kerap kali saudara, ketika kita diberkati punya istri, punya apa mungkin. Suatu hari kita pelan-pelan berkurang pelayanan. Masalah datang, sakit penyakit gak ada damai dan sebagainya. Suatu hari kedatangan Tuhan kita tertinggal. Memulai dengan roh mengakhiri daging. Terus, lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel. Baiklah, masing-masing kamu membunuh orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Karena sudah berzina dengan dewa-dewa. Terus, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian, bangsa lain, kepada anak saudaranya. Satu orang anak muda datang, bawa ke saudaranya, "Ma, ini loh ma, pacarku." Dengan dilihat Musa. Dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan depan pintu kemah pertemuan Tuhan. Kenapa Tuhan? Gitu loh. Bangsa ini yang cinta Tuhan, kok sekarang kumpulannya tidak karuan. Sabtu gak ke gereja, kerjaan rame gak ke gereja. Sekarang cari duit, lupa Tuhan. Mungkin begitu kita doain. Muncul satu orang. Seperti itu. Terus kita lihat. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, anak muda ini. Bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Itu zaman dulu, sekarang gak boleh. Zaman dulu kan Tuhan belum datang. Saudara, jadi Tuhan masih pakai namanya hukum Taurat. Tahu ya? Taurat. Saudara, Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sekarang hukum kasih. Amin. Tidak bisa mata ganti mata. Tapi ini ceritanya dulu. Tidak bisa ditiru sekarang. Tapi kejadiannya kita bisa belajar. Nah, jadi kita tidak bunuh orang, tapi kita memuridkan, melayani. Kalau nggak bisa dijauhi. Amin. Jadi bukan dibunuh, bukan dibenci. Terus mengejar orang Israel itu, yang pasangan itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua. Yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Padahal Tuhan suruh bunuh semua orang yang sudah berzina. Musa sudah manggil hakim-hakimnya. Anak muda ini datang dan ini orang gak karuan. Ya mungkin saudara, 2 orang langsung mati. Tuhan langsung surut loh. Tidak membunuh semua orang loh. Amin. Padahal dia langsung membunuh semua orang toh yang berzina. Tapi karena ada satu pahlawan anak muda yang membela kehormatan Allah, gak usah semua dibunuh. Aku memang cari satu pahlawan ini yang akan membereskan bangsa ini
kembali kepada Tuhan. Katakan amin dulu. Itu yang Tuhan mau cari, saudara. Jadi kita nggak boleh lakukan kejahatan terhadap teman kita yang jahat. Karena ini bukan hukum Taurat. Amin. Tapi kita memuridkan, bawa ke gereja. Kalau nggak bisa, didoakan jangan didekati lagi dulu. Karena nanti kita yang terseret. Kalau ada orang yang seperti ini di gereja, bawa jiwa, muridkan. 1 tokoh, 10 tokoh, 100 tokoh. Saya yakin Allah mengasihi kamu. Buktinya apa? Allah berhenti tulangnya. Nggak usah semua dibunuh. Hanya cuma gara-gara saudara tahu Pinehas itu. Terus apa yang Tuhan ngomong hari ini? Lihat. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Terus 10. Tuhan berfirman kepada Musa. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun. Telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Saudara, banyak yang dibunuh. Tapi Tuhan surut hanya cuma 1 orang yang membela kehormatan Allah. Anak muda ini. Amin. Itulah harusnya kamu di tempat ini. Gitu loh. Bukan banyaknya orang. Oleh karena Pinehas begitu giat membela kehormatanku. Tuhan gak usah dibela. Dia hebat. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Saya melakukan ini untuk membela Tuhan. Tuhan gak dibela gak apa-apa bisa. Tapi saya melakukan ini karena untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin dulu. Bukan untuk membantu Tuhan karena lemah. Bukan membantu Tuhan karena tidak kuat. Tapi saya membantu Tuhan karena memang saya lemah. Tapi untuk menyenangkan Tuhan. Katakan untuk menyenangkan Tuhan dulu. Katakan untuk menyenangkan Tuhan dulu. Amin. Saya membela Tuhan. Bela, modelmu tidak kuat. Saya membantu Tuhan, bantu Tuhan kamu lemah. Saya membela, melayani, membantu. Bukan karena saya menolong Tuhan. Karena saya mau menyenangkan Tuhan. Katakan amin dulu. Itu bedanya. Banyak orang Kristen, gak usah nolong Tuhan, gak usah bantu Tuhan. Tuhan hebat. Biarkan aja kita dapat kasih karunia. Kapan kamu menyenangkan Tuhan? Halo? Cuma minta duit terus saja, minta berkat terus saja. Dikasih berkat terus lupa lagi. Gak ke gereja lagi. Gitu. Kapan mengasihi Tuhan? Itu kekristenan, ini akhir zaman. Buat apa saudara blessing the spirit artinya berkat rohani? Sudah pasti beda. Ajaran semua sama, baik semua sama, Alkitabnya sama, semuanya sama, ada doa. Semua agama Kristen sama, kita sama. Cuma goal kita menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Punya karakter Kristus, bukan cuma jadi orang baik. Walaupun tiap kali jatuh, medan perang yang saya perangi terus. Belum tentu saya menang, bisa kalah menang. Tapi hati mulut saya mesti jaga. Karena ini saya disuruh Tuhan untuk menjaga rumahnya. Katakan amin dulu. Itu baru kekristenan. Terus kita lihat dulu. Sehingga tidaklah ku habisi orang Israel dalam cemburuku. Itu 24.000 mau dibunuh. Sudah bunuh. Dia masih membunuh banyak Tuhan. Karena murkanya belum surut. Tapi begitu 1 orang bekerja cuma bunuh cuma 2. Saudara, surut. Di gereja ini saudara, Tuhan butuh anak-anak muda. Bukan untuk membunuh, untuk membenci orang. Tapi untuk membela kehormatan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Karena dia ingin menyenangkan Tuhan. Katakan amin dulu. Itu penting sekali. Terus kita lihat ayatnya. Sebab itu katakanlah. Dia ngomong sama Musa. Sesungguhnya aku berikan kepadanya, Pinehas, perjanjian keselamatan yang daripadaku. Waduh. Untuk menjadi perjanjian. Ya terus. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya. Bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya. Giat setiap hari, bukan cuma sekali. Tuhan gak perlu dibela. Tapi kegiatan untuk membela. Berarti dia cinta Tuhan lebih dari dirinya. Amin.
Sehingga dia giat terus melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Ingat saudara, saya mau memberikan persembahan. Gak bisa dikasih pun Tuhan masih kaya. Tapi saya memberi, ini memberikan hati saya. Amin. Saya invest, di mana hartamu di situ hatiku. Tuhan, walaupun saya janda miskin, tapi saya tidak minta kasih karunia. Saya belajar mengasihi engkau, hanya coba sedikit. Tapi Tuhan kata, dia memberi lebih banyak daripada jumlah orang yang memberi lebih banyak. Karena dia memberi dari hatinya, bukan kasih karunia. Dia mengasihi Allah. Katakan amin dulu. Beda di situ. Makanya kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita memang gak punya duit. Kadang-kadang mungkin kita dipecat. Kadang-kadang kita gak ada kerjaan. Terus kita menggerutu, salah. Engkau mungkin uangnya sedikit. Tapi engkau memberi sedikit. Itu engkau memberi dari kekuranganmu. Katakan amin dulu. Suatu hari engkau diberkati menjadi direktur uang banyak. Punya mungkin rumah 10, pabrik 10. Engkau kasih 10 mobil di gereja. Gereja terima kasih. Tuhan ngomong kecil. Karena kasih karuniaku besar pada kamu. Kamu cuma ngasih karunia kecil segitu. Seharusnya engkau mengasihi aku lebih dari hartamu. Katakan amin. Paham saudara? Ini kekristenan harus berubah. Nggak bisa enggak. Terus kita lihat terus. Makanya banyak orang di gereja ngejar karir. Ngejar jabatan. Ngejar uang. Ngejar upah. Tidak ada mengejar untuk mencintai Tuhan. Kalau mencintai Tuhan, mau karir gak karir, saya tetap di sini cari jiwa melayani. Apapun aku punya, walaupun gak punya sedikit pun, aku tetap. Walaupun aku gak punya duit, aku bawa temanku. Naik terpaksa, naik Grab terpaksa. Duitku tinggal sedikit. Demi dia dibawa ke gereja tak muridkan. Itu. Tuhan berikan aku mobil baru aku jemput. Ya bisa saja. Betul gak saudara? Siapa gak bisa? Kadang-kadang dikasih pun gak jemput. Terus? Ayatnya habis ya. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama dengan perempuan itu. Nama yang dibunuh. Dari sekian puluh ribu yang dibunuh gak disebut namanya. Tuhan surut. Tapi nama Pinehas dipanggil. Nama orang yang dibunuh pun dicatat. Hebat gak? Yaitu perempuan Midian ialah Simri bin Salu. Pemimpin salah satu buah orang Simeon. Dengan perempuan Midian itu ialah. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Sur. Bayangin. Nama perempuan yang dibunuh. Adalah seorang kepala kaum yaitu buah di Midian. Terus. Orang Midian dia. Habis ya. Sampai di sini dulu saudara. Artinya bahwa nama yang membela Tuhan bukan karena Tuhan tidak kuat. Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan surut. Nama orang itu diimamkan, diteruskan. Sampai Tuhan datang, imamnya selesai. Tuhan datang ke imaman berhenti. Tuhan sekarang memakai engkau imam. Amin. Itu imam. Dan akhirnya saudara yang kau muridkan dicatat namanya oleh Tuhan. Karena engkau juga dicatat namanya. Belajar satu orang. Memuridkan satu orang. Minimal. Mentori satu orang. Bayar harga di situ. Sehingga kalau kita malas ke gereja, malu aku. Aku ngelain satu orang tak suruh gereja, kok aku gak ke gereja. Aku malas doa, malu aku. Melayani dia kok gak doa. Betul gak saudara? Kalau gak ada beban, gak maju. Walaupun dikasih firman banyak, sulit maju. Harus memuridkan satu ini. 1 tahun, satu orang punya satu murid. Mentor. Amin. Bisa enggak? Harus bisa. Tuhan berkata mintalah, maka aku beri. Minta uang dikasih, apalagi minta jiwa. 2 ayat terakhir. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dari roh itu bukan bahasanya, dari pribadinya. Nabur. Bukan nabur tokonya dibikin rame, itu usaha dunia. Harus kerja keras. Tapi ini bicara nabur roh. Memuridkan, berkorban, cari jiwa, melayani, sungguh-sungguh. Bayar harga, itu menabur. Siapa menabur dengan air mata? Berarti mungkin kita susah, sulit, kepepet, dipecat, tapi tetap melayani, tetap bawa jiwa, tetap berkorban. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Gak main-main. Jadi jangan menunggu diberkati kaya itu teologi kemakmuran. Setelah mengasihi Tuhan, saudara tahu, tabur hal yang baik. Di mana hartamu di situ hatimu. Itu perlu. Kalau cuma di gereja cuma duduk-duduk diam, cuma ngejar kekayaan, suatu hari kita tidak akan ketemu Tuhan. Ketemu Mamon. Terus kita diseret menjadi orang-orang duniawi. Hati kita, tubuh kita di gereja, uang kita untuk gereja, hati kita untuk setan dunia. Yang terakhir. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kamu yang hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada aku. Kenapa? Kasih karunia Tuhan turun. Tapi orang itu bukan Pinehas, ini orang lain. Jahat, saudara. Sebab siapa yang menghormati aku, menabur, mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya dong. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Bermurah hati, Tuhan bermurah hati. Menyenangkan Tuhan, Tuhan menyenangkan kita. Amin. Membela Tuhan bukan supaya Tuhan bela kita, bukan. Belajar untuk menyenangkan. Padahal Tuhan mampu lebih dari kita. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Tabur tuai. Mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Bukan minta. Tapi belajar memberi respek. Memberi hati. Menabur roh. Tahu saudara, berkorban. Dia akan menuai. Saya gak bicara uang saja. Amin. Tuhan mengasihi. Tuhan menghormati. Tuhan menyenangkan dia. Tuhan memberi kemurahan dia. Bukan hanya uang, lebih daripada uang. Ini waktunya anak muda. Mungkin kita tidak sampai 17 tahun. Tuhan sudah datang. Silakan menikah. Silakan cari duit yang banyak mungkin. Jangan tinggalkan pelayanan. Banyak diberi, banyak dituntut. Amin. Dulu saya gak punya duit, saya nyumbang dikit. Sekarang saya punya 10 juta, nyumbang dikit aja cukup lah. Saya gak bicara uang. Maksudnya banyak diberi, banyak dituntut. Semakin kita naik kelas, semakin jadi pendeta, ukurannya lebih tinggi. Semakin mengerti firman, tuntutannya harus semakin banyak. Tetapi Allah juga merasa dituntut kepada kamu untuk mencintai kamu lebih dari segala-galanya. Dari sekian puluh ribu orang, jutaan, Tuhan mencintai Pinehas, satu orang. Amin. Karena dia menabur roh. Dia menyenangkan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Kau memberkati setiap kami tempat ini. Kau mensucikan hati pikiran kami. Biar benih firman tertanam anak muda ini. Merekalah Tuhan. Pahlawan-pahlawan itu yang membuat engkau datang ke muka bumi. Membuat engkau Tuhan mengasihi umatmu. Karena mereka cari jiwa benar-benar memuridkan. Sehingga kau mengasihi banyak orang. Kau mengurapi setiap kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan yang di surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. dalam kasih